Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2021 kelas A. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai kekurangan dan kelebihan naturalisasi di Indonesia, tepatnya negara kita sendiri. Namun sebelum kita beranjak jauh mengenai membahas kekurangan maupun kelebihan Indonesia, negara Indonesia dalam melakukan naturalisasi, mari kita mengenal dulu apa itu naturalisasi. Baiklah, kita beranjak ke definisi apa sih naturalisasi itu. Jadi naturalisasi itu ialah proses perubahan status kewarganegaraan asing menjadi warga negara suatu negara, atau dalam hal ini warga negara Indonesia lebih tepatnya. Yang dimana setiap orang dan siapapun itu, jika ingin melakukan yang namanya proses naturalisasi, itu nggak sembarang melakukan proses naturalisasi. Artinya di sini ada panduannya atau sedikit rujukan dalam melakukan naturalisasi. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006, itu yang dimana di sana segala bentuk proses naturalisasi ini sudah banyak rujukannya di sana. Artinya pegangan atau pedoman di peraturan Undang-Undang Dasar yang tadi, yaitu Nomor 12 Tahun 2006. Dan selanjutnya kita beranjak ke kekurangan dan kelebihan negara Indonesia dalam melakukan naturalisasi, proses naturalisasi. Yang pertama yaitu kelebihan negara Indonesia dalam melakukan proses naturalisasi, yaitu pertama, mengangkat nama baik negara Indonesia sendiri. Karena apa? Karena di sana dengan adanya warga negara asing masuk dan melakukan proses naturalisasi di Indonesia, dan tidak banyak juga di sana, pasti negara Indonesia itu mengangkat namanya menjadi lebih baik lagi. Kelebihan yang kedua yaitu adanya motivasi belajar. Artinya proses yang dimana di sana jika ada warga negara asing masuk atau melakukan proses naturalisasi di Indonesia ini, di sana bisa mengangkat prestasi kita yang dengan prestasi maupun pengalaman kita. Yang kelebihan yang ketiga yaitu semangatnya warga negara atau pemuda Indonesia sendiri dalam bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Artinya jika ada orang baru atau orang yang sudah dinaturalisasi, di situ kita menumbuhkan semangat pemuda Indonesia sendiri untuk bersaing pada mereka. Selanjutnya kita beranjak ke kekurangan negara Indonesia dalam melakukan proses naturalisasi. Untuk yang pertama, kekurangannya ialah kurangnya pengkaderan atau kurang maksimalnya regeneralisasi pengkaderan pemain Indonesia yang ada atau pemuda Indonesia yang ada di negara Indonesia spesifiknya ini di dalam negeri. Jadi pihak-pihak yang berwajib itu kurang dalam menangani proses pengkaderan ini. Itu pengkaderan dalam proses pemain artinya kurang diwadahi di dalam proses Indonesia ini. Kurang diwadahi artinya orang-orang yang punya skill, pemuda-pemuda yang punya skill itu kurang diwadahi dan pengkaderannya kurang di Indonesia sendiri. Kekurangan yang kedua, selain sudah banyak kita bersaing dengan pemain naturalisasi yang ada di Indonesia yang datang ke Indonesia, akhirnya pemain Indonesia sendiri atau pemuda Indonesia sendiri itu perhatiannya teralih pada mereka pemain naturalisasi. Artinya fokus perhatian akan tersita kepada mereka, kurang lebih begitu. Jadi sedikit banyak dengan adanya proses naturalisasi ini, itu kekurangannya apa? Fokus perhatian negara Indonesia sendiri akan teralihkan pada mereka, artinya pemain naturalisasi yang baru ini. Mungkin itu sedikit ulasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.